Udah mama di awal aja Gladys, udah mam lah tayang, ya kan mam. Nyenyak bobo ada awak nyenyak. Ada kan kemarin habis sidang, ya kan. Ternyata ada yang banyak banget bukti-bukti A I U E O, ya kan ada awak kan. Semangat ada awak ya. 244 menunggu. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Kasus Nikita Mirzani semakin hari semakin memanas, di mana Fitri Sauteru pun sibuk klarifikasi setelah mendengarkan keterangan dari Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa kasus Nikita Mirzani ini telah dikondisikan oleh Sang Markus dengan bukti rekaman suara yang telah diputarkan di persidangan kemarin. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Fitri Sauteru harus ketar-ketir? Jangan-jangan Fitri Sauteru takut untuk diringkus, atau Fitri Sauteru takut kalah dalam berseteru? Waduh, meledak nggak tuh? Wadidaw. Kalau ada nominasi rekor muri, mungkin Nikita Mirzani layak dapat ya. Satu-satunya selebriti terdakwa pemerasan yang menggugat pelapornya. Apakah ini konyol? Tidak juga ya, sahabat channel. Mari kita bongkar kenapa ini bukan hal yang konyol atau anomali secara hukum. Pertama ya, hak mengajukan gugatan itu netral dari status pidana. Artinya gini sahabat channel, di ranah perdata siapapun punya hak ya untuk mengajukan gugatannya untuk menuntut hak atau menghapus kerugian. Termasuk orang yang sedang jadi terdakwa di perkara pidana. Jadi status pidana ya tidak otomatis menghapus hak perdata ya. Jadi dari sudut pandang prosedur boleh dan sah mengajukan gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum. Kemudian hukum pidana tidak sama dengan hukum perdata. Duanya adalah ranah yang berbeda ya. Jadi gini, perbuatan pidana itu dinilai dengan standar di luar keraguan yang wajar ya, atau high burden. Kemudian perbuatan melawan hukum atau PMH ya, pasal 1365 KUH Perdata itu dinilai di ranah perdata. Fokusnya pada adanya perbuatan yang misalnya merugikan, kemudian kesalahan ya, dan kausalitas. Standar pembuktian relatif lebih longgar. Jadi menang di pidana bukan menjamin menang di perdata, begitu juga sebaliknya. Nah, PMH itu punya konstruk yang logis ya, yang bisa dibuktikan secara terpisah. Jadi PMH itu bisa mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum. Misal perekaman tanpa izin, kemudian disebarkan gitu ya. Atau laporan palsu atau penyalahgunaan hak. Atau juga adanya kesalahan, kelalaian, atau kerugian yang nyata ya. Atau hubungan sebab akibat ya, atau hubungan kausalitas. Kalau Nikita Mirzani dapat mendukung unsur-unsur ini dengan bukti WA misalnya ya, atau saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, bukti penyebaran juga ya, maka gugatan PMH secara konsep itu valid kok. Nah, menurut hemat netizen channel, ini adalah strategi hukum yang rasional. Jadi menggugat pelapor itu bukan cuma soal balas dendam, tetapi secara taktik ya. Gugatan PMH Nikita Mirzani ini bisa memulihkan nama baiknya ya, menuntut ganti rugi atas kerusakan reputasi, kemudian menguji legitimasi bukti ya, misalnya rekaman yang direkam, kemudian diterbitkan secara problematik. Bisa juga untuk menekan pihak lawan secara hukum dan ekonomi ya, atau menjadi alat untuk meluruskan narasi. Ini bukan pemerasan loh ya, ini adalah kontrak dengan publikasi yang salah gitu ya, misal. Nah, rekaman dan alat bukti kan adalah dua masalah yang berbeda ya, sahabat channel. Bahwa rekaman dipakai di perkara pidana tidak membuatnya otomatis tidak bisa digugat di ranah perdata. Perdata akan menilai ya, apakah rekaman itu diperoleh dan disebarluaskan melanggar hak privasi atau merupakan penyalahgunaan hak. Jika iya, maka dasar PMH Nikita Mirzani itu bisa kuat. Kita juga jangan lupa ada konsep misbruik van recht ya, atau penyalahgunaan hak. Kalau pihak lain misalnya pelapor ya menggunakan instrumen pidana ya, atau publikasi demi tujuan yang tidak sah, misalnya untuk membatalkan perjanjian ya, itu bisa dimasukkan ke klaim PMH sebagai bentuk penyalahgunaan hak. Jadi sahabat channel, klaim bahwa gugatan PMH Nikita Mirzani ini konyol atau anomali ya, karena dia adalah terdakwa, ini hanyalah retorika.
bukan analisis hukum. Jadi secara legal dan strategi ya, gugatan itu masuk akal kok selama penggugat mampu membuktikan unsur-unsurnya. Jadi di pengadilan perdata ya, yang menentukan bukan perasaan publik atau posisi pidana seseorang, melainkan bukti dan kausalitas. Nah, sahabatnya no, kita jangan cepet-cepetan ngejudge ya. Hukum itu berlapis, jadi pidana satu, perdata lain. Dan strategi hukum bisa tampak aneh di permukaan, tapi masuk akal di logika hukum. Kita tonton bagaimana majelis hakim akan menilai bukti-bukti dari Nikita Mirzani. Halo, 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 adik awak Reja Gladys rindu deh tanan ayang wak. Udah mama adik awak Reja Gladys, udah mam letayang, ya kan mam. Nyenyak bobo adik awak nyenyak. Kadang kan kemarin habis sidang, ya kan, ternyata ada yang banyak banget bukti-bukti A, I, U, E, O, ya kan adik awak kan. Semangat adik awak ya. 244 menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat. Kembali lagi Bang Sahar menanggapi perkembangan persidangan Nikita Mirzani, di mana adanya pemanggilan KPK untuk memberikan sebuah keterangan di mana keterangan tersebut yang ada hubungannya di Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi Bang Sahar di sini menanggapi bahwa ada sebuah proses yang bisa berpengaruh kepada Nikita Mirzani, artinya berpengaruh positif di sini. Karena kenapa? Akan terungkap sebuah masalah apa yang selama ini disembunyikan atau tersembunyi. Tentunya bahwa berurusan dengan KPK adalah sebuah pejabat yang terlapor di sini. Jadi hakim dan jaksa penuntut umum di sini kemungkinan akan menyusul pemanggilan setelah dipanggil oleh Nikita Mirzani, ya. Jadi apa yang akan terjadi nanti akan ada sebuah persoalan-persoalan atau campuran-campuran sebuah masalah yang Bang Sahar menilai bahwa ini hal yang baik tentunya, karena bisa menjadi sebuah proses yang khusus kepada jaksa penuntut umum dan hakim, di mana akan menghadiri, akan datang memberikan juga kesaksiannya. Tetapi jika ini benar, kalau jaksa penuntut umum itu ada seperti apa yang dikatakan sekarang ini, pengaduan ke KPK oleh pihak Nikita Mirzani, maka akan muncul sebuah disproses, ya, disproses di dalam sebuah construction of law Nikita Mirzani di sini. Jadi akan ada sesuatu yang bisa mengurangi sebuah proses-proses di dalam persoalan antara Dr. Reja Gladys di sini. Jadi tentunya bahwa sama-sama kita mengharapkan Nikita Mirzani akan bisa bebas dari persoalan ini dan bisa mengikuti kelanjutan konstruksi hukum di luar, bukan berarti Nikita Mirzani sudah ada di dalam tahanan tersebut. Ya. Jadi perlunya kita di sini mengamati dan mencermati persoalan ini, bahwa akan adanya suatu disproses atau ketimpangan di sini. Nah, justru ketimpangan ini adalah sebuah momen yang tepat, ya. Momen yang tepat untuk bisa kita mengharapkan, bisa kita memberikan support kepada Nikita Mirzani di dalam proses finishing, untuk bisa terlepas dari jeratan-jeratan hukum ini. Jadi tentunya di sini akan yang menjadi persoalan adalah Dr. Reja Gladys. Karena kenapa? Karena ada pasal tentang suap menyuap, ya. Ada keterkaitan pasal suap menyuap yang sudah diatur akan menjadi sebuah proses berkelanjutan
di mana akan diproses juga tentunya oleh pihak Dr. Raja Gladys. Oke, salam advokat Bang Sahar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.